Hai bosku, selamat datang di channel Kanine. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Terima kasih atas bantuannya dan selamat. One Piece Chapter 1059 diberi judul Insiden Kapten Koby. Dimulai dengan cover story Germa the Besi. Eksekusi tanpa emosi polemik 18. Gas halusinasi Kaisar. Di cover story, kita bisa melihat Charlotte Katakuri dan Charlotte Oakland saling memukul karena gas halusinogen dari Kaisar. Chapter kali ini dimulai dengan sebuah kapal berlayar di laut dekat Pulau Spin atau tanah air Shirohige. Marco de Phoenix meninggalkan kapal dan berterima kasih kepada kru karena telah membawanya ke sana. Kapal itu adalah kapal bajak laut dari Akagami no Sans. Akagami no Sans bertanya pada Marco de Phoenix apakah dia tidak akan bergabung dengan mereka. Marco de Phoenix memberitahu Akagami no Sans untuk berhenti bercanda. Dia lelah menjadi pengasuh para bajak laut besar. Sans kemudian memberitahu Marco untuk tidak melebih-lebihkan karena dia tidak sedikit. Ben Beckman memberitahu Sans bahwa dia ada, sementara nakama mereka menertawakan kaptennya. Semua orang mengucapkan selamat tinggal pada Marco saat dia terbang menuju Pulau Spin. Sebuah kilas balik dimulai. Itu terjadi di negeri Wano Kuni pada malam festival setelah serangan Admiral Ryuuki. Ini adalah kilas balik tentang bagaimana Yamato yang tidak jadi ikut berlayar bersama Luffy. Luffy berkata, "Apa? Kamu tidak ikut dengan kami menjadi bajak laut?" Kemudian Sanji meneruskan, "Tidak, Yamato-chan." Kemudian Yamato berbicara, "Aku yakin kalian semua juga memperhatikannya kan? Insiden dengan pria hutan hanya diselesaikan berkat haki seseorang yang kuat. Kaido mungkin telah jatuh, tapi sekarang kita memiliki semua orang yang mengejar Wano Kuni. Aku tidak bisa membiarkannya. Bagaimana saya bisa bertualang, sementara saya khawatir tentang apa yang terjadi dengan negara ini? Aku yakin kita berdua merasakan hal yang sama." Yamato berbicara dengan Luffy, benar-benar yakin dengan apa yang dia katakan. Dia bahkan mengedipkan mata pada Luffy dengan percaya diri. Luffy menatap Yamato dengan serius, tapi dia mengerti apa yang dikatakan Yamato. Jadi dia menerima keputusan Yamato dan meninggalkan Momonosuke dan yang lainnya dalam perawatannya atau penjagaannya. Roronoa Zoro meminta Yamato untuk berhati-hati agar tidak menyakiti perasaan Momonosuke karena dia memiliki rasa bangga yang sangat kuat. Yamato memberitahu Zoro bahwa dia mengetahuinya. Yamato juga mengatakan bahwa dia akan mencari tujuan pribadi Wano Kuni untuk lebih memenuhi dirinya sendiri. Sanji kemudian menangis atas keputusan Yamato. Terjawab sudah ya Leo, alasan mengapa Yamato tidak ikut berlayar bersama Luffy. Jadi tetap kukatakan, Yamato next nakama pada waktunya nanti. Dan berlanjut, Marco tiba terbang di mana Luffy dan yang lainnya berada. Kemudian Marco memberitahu Luffy bahwa kapal yang cocok muncul di dekat negeri Wano Kuni dan dia akan meninggalkan pulau di atasnya. Ada sedikit kilas balik Marineford ketika Marco menyuruh Jinbe untuk membawa saudara laki-laki S bersamanya setelah kematian S. Luffy kemudian berterima kasih kepada Marco karena telah membantunya selama perang puncak. Marco berkata, "Aku yakin S akan sangat senang jika dia tahu seberapa jauh kamu telah melangkah." Luffy tertawa, "Begitu ya?" Marco kemudian terbang meninggalkan negeri Wano Kuni dengan satu pesan terakhir untuk Luffy. "Mulai sekarang, ini adalah eramu, majulah dengan tekad." Luffy berteriak, "Tentu saja, aku akan melakukannya." Dan flashback berakhir. Kita kembali ke masa saat ini. Tapi sebelum itu kukatakan, kemarin yang mempertanyakan apakah Luffy memang sampai akhir Ars Wano Kuni tidak bertemu dengan Marco, ternyata terjawab dengan adanya flashback yang dibuat oleh Oda Sensei. Kembali ke masa saat ini, berpindah ke Amazon Lily, Pulau Wanita. Bagian dari gunung besar di tengah pulau telah hancur. Gloriosa mengatakan ini adalah pertama kalinya manusia bisa menyerang pulau begitu dalam dan kerusakan di kota sangat besar. Boa Hanku mengatakan bahwa selama dia di pulau itu, musuh akan terus berdatangan. Ini disebabkan karena dia telah keluar dari si Cibukan. Hancock berteriak, "Sekarang situasinya sudah begini, aku ingin menikah dengan Luffy," ucapnya. Gloriosa berkata, "Kamu selalu menginginkan itu bukan sesuatu yang baru," ucapnya.
Kemudian sebuah kilas balik baru dimulai. Itu terjadi selama serangan marinir atau angkatan laut beberapa minggu yang lalu. Angkatan laut berhasil mendobrak gerbang kota, tetapi Kuja melakukan serangan balik. Angkatan laut kemudian memerintahkan untuk mengirimkan pacifista baru yang disebut Serapi ke garis depan dan memerintahkan untuk mengaktifkan kamera perekam juga. Wakil Laksamana Yamakazi mengatakan belum ada penampakan buah hantu. Kemudian seorang gadis kecil dengan sayap dan api di punggungnya muncul di depan Maguirete dan Sweet Pea, tetapi mereka tidak ingin berkelahi dengan seorang anak. Gadis yang memiliki pupil berbentuk bintang menembakkan laser dengan tangannya, seperti pacifista yang sudah kita kenal. Kemudian berlanjut, tiba-tiba kapal bajak laut Blackbird muncul di belakang kapal perang angkatan laut. Gempa laut yang kuat mendorong kapal perang dari jalur Blackbird ke Amazon Lily. Angkatan laut mengatakan Raja Laut akan melihat gempa laut. Kurohige mendarat di Pulau Amazon Lily dengan Katarina Devon dan Pascosu. Kurohige berteriak, "Jehahaha, aku di sini untukmu, permaisuri bajak laut. Tidak mungkin aku akan membiarkan kekuatanmu jatuh ke tangan angkatan laut." Katarina mengatakan Hancock memiliki wajah yang indah, sehingga dia ingin kepala Hancock dan menjadikannya harta karunnya. Kurohige memberitahu Katarina Devon bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, selama dia bisa mendapatkan kekuatan buah Hancock. Kemudian Pascosut berkata lebih baik menangkap buah Hancock hidup-hidup dan membawanya bersama mereka. Berlanjut, Angkatan Laut meminta Wakil Laksamana Yamakazi untuk memberi mereka perintah untuk menyerang Blackbird. Tetapi Yamakazi mengatakan mereka harus menunggu izin dari markas besar. Kurohige menyerang Angkatan Laut dengan kekuatan Gura-Gura Nomi saat dia meminta buah Hancock untuk keluar. Sementara itu, Koby masuk dengan sekelompok Angkatan Laut di kota Kuza. Koby berkata, "Hancock-san, kami tidak ingin menggunakan kekerasan. Jika kamu ikut dengan kami, aku berjanji kami akan segera pergi," ucapnya. Kemudian Hancock menuju ke pertempuran. Dia berteriak, "Aku tidak akan tunduk pada siapapun." Kemudian beralih ke sisi lain. Bawahan Kurohige meminta bantuannya melawan musuh baru yang muncul. Itu adalah anak kecil, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Kita bisa melihat ledakan yang disebabkan oleh laser dari pacifista jenis terbaru. Melihat hal tersebut, Kurohige terkejut. "Hah, tidak mungkin, rambut putih, kulit coklat, dan sayap hitam," ucapnya. Kemudian sosok anak kecil itu tiba di tempat Kurohige berada. Anak kecil itu juga memiliki nyala api di punggungnya dan membawa pedang besar yang mirip dengan pedang Mihawk. Sebenarnya anak itu terlihat seperti versi anak Mihawk yang digambarkan Oda di SBS. Kemudian anak kecil itu menyerang Kurohige, menebasnya menggunakan pedang dan membelah gunung besar di pulau tersebut. Kurohige kemudian berkata, "VX, anjing, anak nakal ini adalah pacifista. Apa yang sedang terjadi?" Kemudian pacifista menyerang Kurohige lagi, tetapi dia menghentikan pedang dengan lengan berlapis kakinya. Kurohige menggunakan kekuatannya untuk menyerap semua yang ada di sekitarnya menggunakan kekuatan kegelapan. Kurohige berteriak, "Black Hole!" atau lubang hitam. Sementara di tempat lain, buah Hancock menggunakan serangan Slap Arrow untuk mengubah semua musuh di sekitar menjadi batu, termasuk Helmeppo dan Wakil Laksamana Yamakazi. Koby memerintahkan pacifista untuk segera berhenti karena bisa menghancurkan patung batu dengan sinar lasernya. Buah Hancock akan menggunakan serangan Varpum Femur, tetapi seseorang menghentikannya. Dalam halaman ganda yang mengesankan, kita melihat bahwa Kurohige menangkap leher buah Hancock dan kemudian dia mengangkat Hancock dari tanah di depan bajak laut Kuja dan juga Koby yang ada di sebelah mereka. Kurohige menggunakan kekuatan Yami Yami Nomi, jadi buah Hancock tidak bisa menggunakan kekuatannya. Buah Hancock berteriak, "Lepaskan tangan kotormu dariku!" Dan disebutkan mantan Shichibukai, permaisuri bajak laut, buah Hancock dengan bounty 1.659.000.000 beri. Kurohige berkata, "Jehahaha, sepertinya mereka memanggilmu permaisuri karena suatu alasan. Oh,
Kamu mengubah semua idiotku menjadi batu, ucapnya. Dan di situ disebutkan Kaisar Laut atau Yonko, Blackbird, Marshal Utech dengan bounty 3.996.000.000 berry. Saat Kurohige mengatakan ini, kita melihat bahwa Katarina Devon dan Pasco Sud telah berubah menjadi batu. Dan di lain sisi, Koby tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi tersebut. Berlanjut, Kurohige memberitahu bahwa Hanku bahwa dia telah dengan sabar menunggu untuk mendapatkan kekuatan miliknya. Buah Hancock mengatakan kepadanya bahwa kekuatannya dibangun di atas kecantikannya sendiri. Jika Kurohige membunuhnya, mereka yang telah berubah menjadi batu akan tetap dalam keadaan itu. Bahkan, pengguna Mero-Mero Nomi berikutnya tidak akan bisa mengembalikannya. Koby mengatakan bahwa Boa Hancock adalah masalah yang lebih besar dari yang dia duga. Kurohige berkata, "Situasi ini sepertinya tidak akan kemana-mana kan, pahlawan Koby? Kamu membantuku dalam insiden pelabuhan Rocky. Berkatmu aku bisa mengalahkan Ochoku atau Wang Chi dan menjadi bos dari Pulau Bajak Laut." Koby hanya terdiam. Kurohige lanjut berkata, "Apakah menurut Anda jika saya membiarkan dia pergi, dia akan menjadi baik dan membuat semua orang kembali normal?" Koby lalu berkata, "Jika dia tidak membuat para prajurit kembali normal, ini akan menjadi masalah besar." Hancock kemudian berbicara, "Aku akan melakukannya jika kalian semua meninggalkan pulau." Mendengar hal tersebut, Kurohige meremas leher Hancock lebih erat. Kurohige berkata, "Dan itu bohong, saat aku melepaskanmu, kau akan mengubah kami menjadi batu, dan itu akan menjadi akhir kami kan? Sejujurnya, menurutku tidak mungkin seorang pria tidak terpengaruh oleh kekuatanmu. Ini situasi yang sulit, jadi kurasa aku harus membunuhmu saja," ucap Kurohige. Mendengar apa yang Kurohige katakan, Koby berbicara, "Jangan lakukan itu, jumlah korban akan terlalu besar." Namun tiba-tiba, seseorang dengan haki yang sangat kuat muncul. Ternyata orang itu adalah Silver Rayleigh. Rayleigh berkata, "Saya mengharapkan angkatan laut, tapi ini, bahkan pemandangan pulau telah diubah. Maaf bohanku, aku terlambat." Melihat kedatangan Silver Rayleigh, Kurohige terkaget-kaget. Mayor Rayleigh, Raja Kegelapan maksudnya. Rayleigh menghunus pedangnya. Rayleigh berkata, "Hei murid Whitebird, aku tidak terlalu dewasa untuk mengatakannya, tapi aku tidak menyukaimu." Melihat apa yang dilakukan Rayleigh, bawahan Koby dan Kurohige panik. Rayleigh terus berbicara, "Hanku, kembalikan semuanya ke keadaan normal. Aku akan menjadi saksinya. Kalian semua akan meninggalkan pulau ini tanpa membuat langkah bodoh." Dan kemudian cerita kembali ke Amazon Lily di masa sekarang atau masa saat ini. Kita bisa melihat bahwa Silver Rayleigh tidak tiba di pulau sendirian. Saki bersamanya, dan kita menemukan identitas aslinya. Saki berkata, kemajuan selalu membawa masalah. Berkat kapal perang dengan batu laut Vegapunk, Calm Bell bukan lagi tempat yang aman. Dan disebutkan, permaisuri Amazon Lily dari 2 generasi yang lalu, mantan Kapten Bajak Laut Kuja, Sakuyaku. Itulah Saki. Saki ternyata Kuzale. Sepertinya Saki inilah yang dikatakan sebagai permaisuri Amazon Lily yang pergi meninggalkan Amazon Lily karena badai cinta. Berlanjut, Rayleigh berkata, "Sejujurnya, banyak hal yang menguntungkan bagi kita. Aku sudah tua sekarang, jadi aku tidak akan bisa mengalahkan Blackbird saat ini." Rayleigh mengatakan bahwa tampaknya Angkatan Laut percaya bahwa mereka akan dapat menggantikan si Chibukai dengan senjata baru yang mereka bawa ke pulau tersebut. Marigold dan Sandel Sonia membicarakan mereka. Marigold berkata, di akhir pertempuran 2 orang itu, Sandel Sonia melanjutkan, mereka tidak memiliki satu goresan pun. Dan anehnya, salah satu dari mereka terlihat persis seperti kakak perempuan kita ketika dia masih kecil. Kemudian kita bisa melihat gambar wajah Serapim yang digunakan Angkatan Laut di Amazon Lily. Memang wajahnya sama persis dengan wajah Boa Hancock saat masih kecil, meski pupil matanya berbentuk bintang. Dan chapter kali ini berakhir dengan kapal Angkatan Laut
yang melaporkan apa yang terjadi di Amazon New. Angkatan Laut berkata, "Ya Pak, kami mendarat di pelabuhan Kepala Telur dan melaporkan tentang Kapten Kobe yang telah diculik." Pada gambar terakhir, kita melihat halaman surat kabar dengan foto Kobe. Narator mengatakan bahwa Kapten Kobe, pahlawan insiden pelabuhan Rocky, telah diculik oleh Yonko Blackbird. Kasih sudah menyaksikan channel Kanime ini bosku. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share video karena gratis. See you bosku.